Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di pemrograman berbasis objek dengan bahasa pengantarnya adalah Java. Kita akan masuk materi untuk melakukan input data menggunakan keyboard pada program yang akan kita buat. Langkah awalnya kita siapkan terlebih dahulu sebuah Java class, ya. Saya kasih nama input data seperti ini. Kemudian seperti biasa kita buatkan public class-nya, public method main. Nah, untuk menerima input data dari keyboard ya pada konsol program Java, kita membutuhkan sebuah kelas bernama scanner. Kita import ya. Kita gunakan autocomplete supaya otomatis mengimport scanner. Kemudian kita kasih sebuah nama variabel, misalnya scan. Kita buatkan new scanner. Nah, kita ambil dari system.in. Oke, nah sampai di sini kita sudah memiliki sebuah objek scan dengan menggunakan kelas scanner yang kita isi parameternya di system in. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, kita siapkan dulu sebuah variabel. Misal saya siapkan sebuah variabel string, nama. Kemudian kita akan mengisi nama ini dengan inputan dari user. Nama sama dengan scan dot next line. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan sistem out print dan nama. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, bisa diperhatikan di bagian konsol, ya, di bagian output ya. Nah, kita bisa mengetikkan teks ya. Misal namanya Heru. Kemudian ketika enter. Nah, maka apa yang kita inputkan ini akan muncul di bagian berikutnya ya pada perintah system out println. Baik, kita bahas bagian per bagiannya. Yang pertama di bagian pertama ini ya kita deklarasi variabel ya untuk deklarasi objek scanner. Deklarasi. Oke, bagian pertama adalah deklarasi objek scanner, yaitu sebuah kelas yang digunakan untuk menerima inputan dari keyboard. Kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita isi. Variabel ya, sebagai tempat untuk menyimpan data yang kita ketikkan dengan tipe data string. Nah, berikutnya kita isi variabel tersebut ya
isi variabel dengan inputan dari keyboard. Oke. Bagian ini adalah kita akan men-assignment ya, assignment variabel nama dengan inputan dari keyboard. Ya. Di scan kita panggil objek scan yang kita buat di sini. Kemudian di sini ada perintah next line. Oke. Ya, jadi untuk inputan ya bisa dilihat ya, metode-metode apa saja yang ada di sana. Pertama ada next ya, dia akan menghasilkan sebuah string ya. Jadi perintah next ini inputannya akan dianggap string, kemudian next line juga string. Kita lihat ada next. Apalagi kalau kita ketikkan next, di sini ada next big decimal, ini akan mengembalikan nilai dalam bentuk desimal ya. Big integer, big integer. Oke, kemudian next boolean, ini akan menghasilkan nilai boolean ya. Jadi metode yang kita gunakan ini menyesuaikan dengan tipe data dari variabel yang kita ingin isi ya, dikarenakan nama kita deklarasikan dengan tipe data string, maka metode scan yang kita gunakan adalah metode yang menghasilkan nilai string. Nah, kita lihat di bagian kanan nih. Nah, ini mengembalikan nilai boolean. Nah, kita cari. Nah, yang menghasilkan string itu adalah next line. Ya, jadi di bagian nama kita pakai next line. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Jadi misal kalau kita punya number, berarti di sini bukan next line, tetapi kita pakai next integer ya. Next integer yang ini kedua ya. Jadi metodenya ini menyesuaikan dengan variabel, metodenya menyesuaikan dengan tipe data dari variabel. Oke, kita coba ke contoh kasusnya. Kita hapus saja dulu. Kita siapkan variabel-variabelnya. Misal di sini ada nama, kemudian integer kelas, ya. Kemudian ya, string alamat. Oke. Kita akan buat sebuah program untuk menerima input nama, kelas, dan alamat. Oke, kita tuliskan, kita persantik sistem out .println .print, masukkan nama ya, supaya jadi lebih bagus. Nah, kita masukkan nilai nama. Nama sama dengan scan .next line. Oke, kemudian sistem out print kelas, masukkan kelas sama dengan scan next integer. System print, masukkan alamat. Alamat tipe datanya string, maka kita pakai next line. Oke. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Misalnya kita satukan ya, system.out print dan nama siswa kelas
alamat. Nah, alamat. Oke, kita running. Nah, sekarang outputnya bisa kita perhatikan ada keterangan masukkan nama dari bagian sistem out print. Ya, jadi bagian ini fungsinya untuk memberikan keterangan yang kita inputkan itu apa. Ya. Ini percantik tampilan program kita ya. Jadi masukkan nama, misalnya Heru, Heru. Ya, masukkan kelas 11. Nah, ini masukkan alamat. Oke. Masukkan alamat, next line. Kita coba ulangi lagi. Itu 11 sistem out print. Oke. Ada next line, kenapa? Kita coba pindahkan. Di nama dulu, alamat dulu. Itu jalan Jasem. Oke, 11. Oke, ya, bisa berjalan semuanya ya. Jadi perlu diperhatikan urutan dari penggunaan ya. Ini next integer membuat next line berikutnya menjadi di skip. Nah, ini cara kita untuk bisa menginputkan data dari keyboard ketika menjalankan program Java melalui konsol. Ya, melalui konsol. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah kelas bernama scanner, ya. Kemudian kita deklarasikan, kita buat objek baru, new scanner dengan parameter system.in, ya, kita menerima inputan. Kemudian kita siapkan variabel-variabelnya. Nah, baru kita panggil metode yang hendak kita pakai sesuai dengan tipe data dari variabel yang hendak kita isi. Ya, kalau string kita gunakan next line, kalau dia integer, contoh kelas, ini kita gunakan next integer. Oke, baik. Demikian materi terkait dengan input data pada pemrograman Java. Terima kasih.